Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menemukan sifat perkalian pada perkalian dengan tepat. Setelah itu, yang keempat, siswa mampu menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat memperagakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, presensi dulu ya anak-anak. Katakan siap atau hadir ya di grup kelas. Alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing ya, di rumah masing-masing juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang manfaat hewan bagi manusia. Tentunya manfaat dari hewan-hewan tersebut banyak sekali. Kita dari dulu sampai sekarang hidup berdampingan atau bergantung juga dengan hewan. Mengapa begitu? Karena hewan juga memiliki manfaat bagi kita. Siapa yang di rumahnya memiliki peliharaan? Misalnya kucing, ikan, kemudian hewan burung, bisa juga ya. Kemudian sapi, anjing, dan lain-lainnya. Salah satu hewan yang memiliki manfaat paling banyak ataupun yang sering dimanfaatkan bagi kita manusia adalah sapi. Mengapa begitu? Ingat tidak di tempat-tempat kalian atau di sekitar kalian mungkin ada pedati yang biasanya ditarik oleh sapi. Biasanya pedati tersebut oleh sapi digunakan untuk mengangkut barang seperti hasil panen, gabah, padi, jagung, dan lain-lainnya. Nah, sapi juga berguna untuk membajak sawah loh. Kalian tahu kan? Atau kalian bisa lihat di sini. Nah, ini gambar ketika sapi membajak sawah bersama petani. Kemudian, daging sapi juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan kita. Biasanya nih ketika hari-hari besar atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, biasanya daging sapi digunakan paling banyak. Terlebih ketika Idul Adha ya, bisa dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu sapi. Nah, tentunya banyak sekali ya manfaat dari hewan bagi kehidupan manusia. Biasanya di sawah itu ada burung-burung kan ya. Nah, burung-burung tersebut diusir tuh biasanya sama petani-petani karena dapat merusak ekosistem yang ada di sawah. Ngomong-ngomong soal burung, nah, ibu punya kisah dongeng berjudul Kisah Burung Merpati dan Tikus. Anak-anak pasti tentunya sering mendengar sebuah dongeng ya, tapi apakah anak-anak tahu bahwa dongeng memiliki unsur intrinsik? Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Apa sih unsur intrinsik itu? Yang pertama adalah tema, yaitu persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya sastra. Biasanya bisa kita sebut dengan garis besar dalam peristiwa atau karya sastra tersebut. Nah, yang kedua ada amanat, yaitu pesan moral yang terdapat
di dalam karya sastra. Yang ketiga adalah tokoh, yaitu pelaku dalam suatu karya sastra. Yang keempat ada alur. Alur adalah suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam karya sastra tersebut. Yang kelima ada latar atau setting. Biasanya ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar ini terjadi dalam suatu peristiwa dalam karya sastra. Nah, kemudian ada sudut pandang, yaitu kedudukan pengarang dalam suatu karya sastra. Kita mulai ya dongengnya. Dongeng yaitu kisah burung merpati dan tikus. Seekor burung gagak terlihat sedang hinggap di puncak sebuah pohon. Saat memandang ke bawah, ia pemburu yang diam-diam membawa jaring. Burung gagak pun segera terbang untuk memperingatkan teman-temannya. Ada pemburu yang membawa jaring, ada pemburu yang membawa jaring, seru burung gagak. Mendengar teriakan burung gagak, burung-burung lain pun ikut terbang, lalu lalang tak tentu arahnya. Mereka terlihat sangat panik tentunya. Namun, kawanan burung merpati tidak mendengar seruan atau peringatan dari burung gagak tersebut. Mereka pun hanya kebingungan ketika melihat banyak burung yang berterbangan ke berbagai arah. Tiba-tiba, pemimpin kawanan burung merpati itu melihat sebuah biji-bijian di tanah. Tanpa berpikir sedikit pun, burung itu langsung menukik ke bawah, kemudian memakan biji-bijian tersebut. Oh alah, ternyata biji-biji itu adalah perangkap si pemburu. Biji jagung itu diletakkan di sekeliling jaring pemburu. Saat kawanan burung merpati sibuk menikmati biji-bijian tersebut, si pemburu langsung menarik tali jaringnya. Alhasil, burung-burung merpati pun terperangkap. Melihat kejadian itu, pemimpin kawanan merpati segera mengatur rencana. Kita harus bekerja sama agar kita bisa keluar dari jaring ini. Aku akan berhitung 1-3. Saat aku berteriak, kalian harus menggerakkan sayap kalian bersama-sama. Dan kita akan terbangkan jaring ini ke langit, seru pemimpin merpati. Kawanan burung merpati itu pun menuruti pemimpin mereka. Mereka terbang bersama-sama, dan untunglah mereka berhasil terbang membumbung tinggi. Beberapa saat kemudian, kawanan merpati itu mendarat di negeri tikus. Ternyata tikus-tikus itu sangat baik. Mereka menolong kawanan merpati dengan menggerogoti jaring-jaring yang menangkap merpati tersebut. Dan pada akhirnya, kawanan merpati pun bisa kembali terbang dengan bebas. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan tugas uji kompetensi halaman 35 sampai halaman 36. Ditulis kemudian difoto, jangan lupa dikumpulkan ya. Merpati tersebut yang ditolong oleh tikus akan diberi makanan. Mari kita hitung berapa banyak makanan yang akan diberikan tikus kepada merpati ya. Pertama-tama, kita akan menghitung kotak yang ada di dalam makanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka 6 kita tuliskan di sini. Kemudian, kita hitung berapa banyak makanan yang terdapat di dalam kotak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata di dalam kotak terdapat 4 makanan. Kita tuliskan lambang bilangannya di sini. Kita akan mendapatkan hasil yaitu 6 dikalikan 4 sama dengan 24.
Nah, tikus juga akan membagikan makanan ke rombongan kedua, di mana rombongan kedua mendapatkan, kita hitung dulu kotaknya, 1, 2, 3, 4. Ternyata rombongan kedua mendapatkan 4 kotak. Kita tulis 4. Kemudian, kita hitung makanan yang terdapat di dalam kotak. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata rombongan kedua mendapatkan 6 makanan di dalam setiap kotak. Kita tuliskan 6. Maka perkalian dari 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi perkalian dari 6 kalikan 4 sama dengan 4 dikalikan 6, menghasilkan angka 24, di mana tikus akan memberikan 24 makanan kepada setiap rombongan. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, sekarang kalian mengerjakan LKS uji kompetensi halaman 36 sampai 37. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gerakan kupu-kupu. Berikut adalah langkah-langkah kita untuk mempraktekkan gerakan kupu-kupu. Yang pertama, berdirilah dengan tegak. Kemudian yang kedua, angkat kedua tanganmu sejajar dengan bahu. Lanjutkan dengan angkat tanganmu ke atas. Langkah yang keempat, ayunkan tanganmu naik turun seperti kupu-kupu. Kemudian, lakukan gerakan tersebut secara berulang dengan beralian ke sana kemari. Dan kemudian membentuk lingkaran lalu hinggap seperti kupu-kupu. Setelah kalian memperagakan gerakan kupu-kupu, tugas kalian adalah mengerjakan LKS uji kompetensi halaman 37 sampai 38. Jangan lupa ya, dikerjakan kemudian dikumpulkan. Semangat! Alhamdulillah, hari ini kita sudah banyak sekali belajar. Belajar yang pertama, kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik di dalam sebuah dongeng. Yang kedua, kita dapat memahami sifat pertukaran pada perkalian. Yang ketiga, kita mampu menirukan gaya kupu-kupu ketika terbang dan mempraktekannya. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat berguna ya di kemudian hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker setiap hari ketika keluar rumah. Jangan lupa juga jaga jarak ya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.